Baik, perkenalkan nama saya Steven dari Teknik Komputer dengan NPM 240635900. Jadi untuk yang pertama tentang redundant, itu merupakan sistem atau mekanisme cadangan tambahan yang dibuat biar ketika terjadi kerusakan di komputer itu masih bisa tetap jalan gitu. Jadi nggak cuma komputer, mau di server atau berbagai macam, kalau ada kerusakan itu dia bisa diganti sama komponen cadangan. Contohnya kalau di jaringan itu, misalkan suatu jaringan itu ada dua pad, satu padnya buat cadangan. Kalau misalkan pad yang ini rusak, jadi ketika padnya ini rusak, itu bakal ada pad cadangan yang menggantikan pad rusak tersebut. Itu yang dinamakan dengan redundant. Nah, untuk ini selanjutnya adalah Spanning Tree Protocol. Spanning Tree Protocol itu merupakan protokol yang ada di layer 2, yaitu fungsinya buat mencegah looping. Jadi kalau misalkan ada dua pad, itu biar nggak terjadi looping. Kalau misalkan terlalu banyak pad kan nanti kemungkinan dia akan terjadi looping. Nah, buat mengatasi looping tersebut itu ada STP. Jadi nanti pad-padnya itu mungkin akan diblok sementara gitu, biar nggak terjadi looping. Nah, ini ada port roles di STP. Contohnya itu ada root port. Root port ini itu merupakan jalur utama buat sampai ke root bridge. Jadi dia tuh bakal selalu forwarding. Jadi selalu forward. Nah, dia itu cuman tersedia satu root aja setiap switch. Jadi root port ini tuh seperti jalan. Jadi dari tempat pengirim ke penerima itu dalam satu jalan yang paling cepat gitu. Lalu kalau desain port, ini port terbaik dari setiap segmen jaringan. Jadi antara dua switch, itu ada jalur paling terbaik buat sampai ke root bridge. Nah, dia itu bakal selalu forward sama akan selalu forward ketika jaringan itu stabil. Jadi desain port ini tuh seperti misalkan di suatu daerah gitu, suatu daerah kan pasti punya banyak jalan buat menuju ke jalanan kota. Nah, si desain port ini berperan sebagai bakal dipilih satu jalan yang paling cepat buat sampai ke kota. Jadi nanti jalan-jalan yang lainnya itu bakal masuk ke non-design port block. Jadi atau block port. Nah, ini tuh merupakan port yang tidak dipilih sebagai root ataupun design. Jadi uh, dia ini itu kayak port-port yang di disable sementara gitu, biar fungsinya itu biar nggak terjadi looping gitu. Tapi dia itu masih bisa selalu dengerin STP sama buat memantau jaringan. Nah, selanjutnya ini disable port. Disable port ini tuh port yang nggak aktif. Jadi dia itu nggak ikut ke proses STP, baik dia nggak mengirimkan atau menerima data. Selanjutnya ini rules dari STP, itu pertama itu ada pemilihan root bridge. Jadi buat milih root bridge itu kita ambil dari bridge ID yang paling rendah, itu bakal jadi root bridge. Lalu di mana bridge ID yang itu bakal terdiri dari priority plus MAC address switch-nya. Tujuannya ini biar pusat jaringan itu, menentukan pusat jaringan itu buat mencegah loop lagi gitu. Jadi biar nggak terjadi redundant. Selanjutnya ini ada penentuan root port. Buat root port, itu setiap switch itu cuma boleh ada satu root port yang dimana itu dia jalur paling cepat buat sampai root bridge yang udah kita tentuin tadi. Nah, ini tuh tujuannya biar data itu bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Selanjutnya ada penentuan dari design port. Design port ini itu pada setiap segmen jaringan itu cuman ada satu port yang jalurnya itu paling cepat ke root bridge. Jadi nanti dipilih tuh berbagai jalur, satu jalur yang paling cepat buat ke root bridge itu adalah design port. Nah, ini dia bakal selalu forward biar tujuannya itu port yang aktif itu buat mengirim sama menerima data di setiap segmen gitu. Lalu selanjutnya ada port blocking. Nah, buat rules-nya itu semua port yang bukan root port atau design port itu bakal diblok biar dia itu nggak meneruskan data tapi tetap dengerin si BPDU-nya biar dia itu nggak ada looping. Jadi kalau misalkan ada banyak jalur itu kan kemungkinan besar akan terjadi looping, makanya dipakailah port blocking biar dia itu tidak terjadi looping. Lalu selanjutnya adalah port state. State ini tuh kayak status aja. Jadi contohnya itu ada kayak blocking ini tuh buat biar nggak bisa meneruskan data, tapi cuma bisa nerima BPDU. Selanjutnya ada listening. Listening ini tuh buat mendengarkan BPDU sama nggak bisa nerusin data juga. Lalu ada learning. Learning ini buat belajar alamat si MAC-nya.
terus dia nggak bisa meneruskan data. Kalau forwarding baru bisa meneruskan data, terus kalau disable ini nggak bisa ngapa-ngapain, jadi dia dimatiin sama adminnya. Nah, ini tuh tujuannya biar menjaga konvergensi jaringan dengan aman dan mencegah loop. Jadi, port state ini sebenarnya semacam status saja, port status gitu, buat kita melihat statusnya seperti apa. Lalu path cost. Nah, path cost ini jalur dipilih berdasarkan path cost. Jadi, path cost ini dari jalur, bukan dari jarak fisik. Jadi, nggak dari switch ini ke switch ini berapa meternya, tapi secara logikal dia punya jalur cost-nya itu. Jadi, semakin semakin besar si path cost-nya, misalkan cost-nya tinggi, semakin besar cost-nya, itu dia bakal semakin lambat jaringannya. Makanya dia 10 Mbps saja. Jadi kalau misalkan jalurnya semakin panjang, eh jaringan kecepatannya itu bakal semakin rendah. Kalau misalkan jalurnya pendek aja, dia kan bakal lebih cepat buat sampai. Lalu untuk BPDU Exchange, ini rules-nya semua semua switch STP itu harus kirim kirim sama menerima BPDU secara berkala gitu. Jadi selalu diupdate. Tujuannya ini biar itu untuk memantau topologi jaringan sama mendeteksi kalau misalkan ada perubahan gitu. Contohnya misalkan ada port yang down atau ada switch baru yang terhubung, kita kan bisa tahu nih kalau misalkan BPDU-nya dikirim secara berkala gitu. Dikirim atau diterima. Nah, jadi fungsinya ini buat mencegah si BPDU, buat mencegah ancaman atau gangguan dari BPDU yang masuk secara tidak sengaja gitu. Jadi BPDU guard ini, ini kan dia BPDU ini itu kan communicate dengan switch sama switch. Jadi kalau misalkan ada port dari end device itu disambung ada switch itu mau terhubung ke port dari end device si switch si switchnya, dan si BPDU guard ini itu mencegah kalau dia itu end device bukan switch. Jadi jangan mengirimkan BPDU ke antara di port end device itu ke switch yang terhubung. Tuh, ini contohnya yang kedua itu ada memblokir port yang salah ketika kalau misalkan ada port untuk end device tapi menerima BPDU, maka port tersebut itu bakal langsung dinonaktifkan gitu sama si BPDU guard. Lalu selanjutnya itu ada mencegah loop. Jadi dengan menonaktifkan port yang ini, yang diblokir ini, BPDU guard itu bisa menghindari kemungkinan loop. Gitu. Jadi kalau misalkan ada switch, ada ada end device terhubung ke perangkat dari si switch ini, atau suatu switch terhubung dengan port buat end device itu kemungkinan akan terjadi looping gitu. Jadi makanya kalau misalkan di blok bakal mencegah loop. Selanjutnya itu kalau bekerja dengan postfase itu port yang berfungsi buat mempercepat proses forward di port akses. Nah, fungsinya dari BPDU ini itu memastikan port itu bakal selalu aman dari pengaruh STP yang eksternal. Selanjutnya itu pengaktifan port manual, jadi yang dinonaktifin itu bisa diaktifin lagi. Nah, selanjutnya Ether Channel. Ether Channel itu salah satu bentuk dari link aggregation yang memungkinkan beberapa port fisik digabung menjadi satu atau lebih link logis. Jadi, Ether Channel ini itu fungsinya biar misalkan port-port yang uh, logis ini itu bisa dihubungkan jadi satu aja gitu. Jadi, misalkan ada tiga jalur yang logis, beberapa port fisik. Jadi beberapa port fisik, contohnya kayak misalkan ada fast Ethernet 1, 2, 3, ini bisa digabung semua jadi satu jalur aja gitu. Jadi cuma jadi satu jalur, sehingga 1, 2, 3 ini itu jadi cuman misalkan satu jalur satu gitu. Nah, itu dari fungsi dari Ether channel gini. Nah, tapi interface-nya itu nggak bisa beda. Contoh kalau misalnya fast Ethernet itu cuma bisa sama fast Ethernet yang lain. Nggak bisa dicampur sama gigabit. Nah, ini ada beberapa yang disarankan dan tidak disarankan. Yang tidak disarankan kalau misalkan switch-nya itu nggak mendukung Ether channel. Jadi itu nggak bisa dilakukan Ether channel. Lanjutnya, kalau topologinya kayak sederhana banget, kemungkinan itu nggak perlu terjadi penghubungan port karena nggak perlu nggak perlu menambahkan kecepatan pengiriman data gitu. Jadi nggak usah eh, dipakai Ether channel karena kalau misalkan pakai, ntar bakal menambah kompleksitas suatu jaringan. Nah, switch yang berbeda vendor atau tipe yang nggak kompatibel.
Dimana ini bisa menimbulkan masalah konfigurasi karena ada beberapa Ether channel yang mungkin ada beberapa vendor yang nggak bisa pakai gitu. Terus ada pemisahan koneksi ke perangkat end user. Jadi kayak ini PC, printer, server itu nggak bisa pakai Ether channel, di mana Ether channel ini biasanya emang cuman antar switch aja. Jadi biar pengiriman data antar switch itu bisa lebih cepat. Nah, ini disarankan kalau link antar switch jadi membutuhkan bandwidth yang tinggi, di mana kondisi ini biasanya terjadi saat menghubungkan core switch ke distribution switch gitu. Jadi kalau dari switch yang utama mau didistribusikan itu biasa pakai Ether channel biar lebih cepat. Terus redundant yang penting. Dimana jika salah satu link itu ada gangguan jaringan atau jaringan gangguan atau putus, jaringan itu bisa tetap jalan gitu dengan adanya Ether channel ini. Lalu mengurangi jumlah VLAN, jadi yang di broadcast per link. Jadi karena Ether channel ini mendukung trunking, sehingga banyak VLAN itu bisa lewat secara efisien melalui link logis yang dibikin. Jadi cuma ada satu aja linknya, yang port tadi. Mengoptimalkan load balancing, di mana beberapa port fisik yang digabung jadi satu itu bakal beban trafficnya itu terbagi secara merata di port-port tersebut. Jadi em, yang tiga port ini trafficnya ini bakal dibagi gitu. Jadi beberapa ini bakal balance lah gitu. Selanjutnya ada LHCP, Link Aggregation Control Protocol. Ini protokolnya yang bekerja di layer 2. Fungsinya itu sama. Fungsinya adalah buat gabungin beberapa kabel Ethernet fisik menjadi satu yang logis besar yang kayak si Ether channel. Tapi ini LHCP ini kayak implementasinya itu pakai LHCP. Ini kalau misalkan pengen protokolnya itu itu protokolnya open source. Jadi kalau misalkan ada berbagai vendor, itu bisa dipakai si LHCP. Kalau ini PGAP atau Port Aggregation Protocol, PAGP gitu ya. Ini itu sama fungsinya kayak LHCP, cuman dia itu punyanya Cisco. Jadi cuman perangkat-perangkat Cisco yang bisa dipakai PAGP. Nah, di sini ada dua mode buat PAGP, ada auto mode. Ini port yang diatur ke auto mode itu sifatnya pasif. Jadi kondisi ini itu tidak mulai negosiasi Ether channel itu sendiri, di mana jika port menerima paket PAGP dari port lawan, port ini akan merespon dan bisa ikut membentuk Ether channel gitu. Jadi dia harus diajak dulu sama yang lain baru bisa ikut. Kalau desirable mode, ini port yang diatur ke desirable mode, ini sifatnya itu aktif. Jadi, port ini itu akan mulai negosiasi Ether channel dengan port lawan secara otomatis dengan mengirimkan paket PAGP. Jadi, eh, si desirable ini itu yang kirim ke auto mode atau ke desirable yang lain biar Ether channel ini bisa terbentuk gitu. Si auto mode ini pasif, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, ini mod di LHCP itu ada yang aktif sama ada yang pasif. Nah, kalau yang aktif ini tuh kondisi port bakal mulai negosiasi. Fungsinya sama kayak yang disable mode di PAGP. Jadi dia itu bakal kayak mengajak port lain buat jadi either channel gitu. Buat confirm buat bentuk either channel. Lalu kalau pasif mode itu yang menerima dari port lawan aja gitu. Jadi kalau misalkan ada port yang aktif, si LCP-nya ini bakal dihubungin, bakal menunggu yang pasif ini bakal menunggu yang aktif ini buat menghubungi si yang pasif gitu. Nah ini buat tujuh ini implementasi kalau misalkan ada dua switch, jadi kita mau gabungin empat port. Jadi di switch itu kan ada empat port gigabit. Jadi kita bisa gabungkan si empat portnya ini. Jadinya nanti buat gabungin empat port ini dengan satu channel LHCP karena anggaplah switch-nya ini bukan punya Cisco gitu. Jadi switch-nya itu dari vendor yang lain makanya pakai LHCP. Nah, kayaknya di soal emang disuruh LHCP. Nah, langkahnya itu pertama masuk ke configure terminal. Jadi masuk enable, masuk configure. Terus kita masuk dulu ke gigabitnya itu pakai range. Jadi dari 1 sampai 4 kita masuk ke semuanya dulu. Terus kita terang. Kita terang biar dia itu eh, bisa menerima atau mengirim lah semua VLAN gitu karena jangan terang jadi semuanya dijadiin terang dulu.
Nah, selanjutnya itu kita grup. Jadi channel grup namanya apa? Kita jadiin mode aktif di misalkan switch A yang ini. Dijadiin mode aktif, lalu kita masuk ke si satu ini karena pas dari saat channel group namanya satu ini udah dipakai mode aktif berarti dia udah merupakan either channel gitu. Jadi dia udah jadi either channel, jadi kita harus masuk ke port either channelnya itu. Makanya interface port channel masuk ke namanya ini adalah satu yang ini. Jadi dia masuk kita mode terang lagi biar dia itu bisa mengirim atau menerima seluruh VLAN gitu. Nah, untuk di switch satu lagi itu bisa bisa jadi pasif modenya atau bisa aktif juga gitu. Jadi kalau misalkan aktif ya udah buat yang sama seperti yang kayak gini. Tapi kalau misalkan mau pasif, buat aja pasifnya yang aktif ini diubah jadi pasif gitu. Jadi mungkin seperti itu aja penjelasan dari TP yang modul 7. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.